Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Febri. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat Pak Ali. Bagaimana kabarnya Pak Ali malam ini? Cek. Alhamdulillah juga apa perasaan dan masalah mungkin ada jenengan atau di pendidikan hari ini, Pak. Kayaknya anu ini apa? Gimana? Melihat wajahnya. Cek Pak Ali. Gimana Pak Ali? Nggih. Masuk suara saya? Ya, masuk sekarang. Gimana? Kok kayaknya apa? Melihat wajahnya jenengan kok ada kok kalau melihat wajah jenengan kok kayaknya ada sebuah unek-unek ataupun permasalahan yang akan disampaikan kepada saya ini, Pak Febri. Gitu. Kelihatan ya Pak Ali ya kalau saya ini lagi punya sedikit problem gitu. Padahal Iya, saya kayaknya gimana? Saya padahal sudah pura-pura excited ini, pura-pura semangat, pura-pura senang. Meskipun ada masalah sebenarnya. iya. Namun kelihatan banget wajahnya Pak Febri. Oh gitu. Oke. Iya, Coba iya. diceritakan Pak Febri, barangkali saya bisa membantu begitu. Barangkali saya bisa menjadi pendengar yang baik. Iya, iya, baik. Terima kasih Pak Ali atas perhatiannya Pak Ali. Segitu perhatiannya dengan ekspresi wajah saya meskipun saya awalnya tadi coba menutup-nutupi, tapi ternyata juga ketahuan juga. Jadi gini Pak Ali, ini terkait permasalahan saya ini di sekolah sebenarnya. Dan ini sebenarnya bukan permasalahan di dalam pembelajaran saya, tetapi permasalahan di sekolah saya. Yang notabene saya juga sedikit banyak juga ikut bertanggung jawab, yaitu permasalahan tentang kedisiplinannya anak ini, kedisiplinnya siswa ini Pak Ali. Ini yang menjadi apa ya, pikiran saya yang berat sekarang. Iya, bisa diceritakan Pak Febri. Barangkali kedisiplinannya itu apa ya? Gimana kok bisa tidak disiplin atau bagaimana Pak Febri? Ya baik, ini Pak Ali. Jadi disiplinnya siswa ini yang saya maksud ini adalah tentang kebersihan sebenarnya, tentang budaya hidup bersihnya anak-anak. Karena kita ketahui bersama bahwa kebersihan itu kan pangkal dari kesehatan, sebenarnya bersih pangkal sehat. Akan tetapi di sini tidak tahu juga ya, saya sejak saya masuk di sekolah ini itu sepertinya budaya sehat, budaya bersih itu masih sangat-sangat minim gitu. Saya bisa dilihat, bisa di apa ya, dibuktikan banyak sekali anak-anak, terutama ya siswa-siswa di sekolah kami itu yang tidak sadar kebersihan, entah itu tidak membuang sampah pada tempatnya, entah itu seperti kebersihan di kelasnya itu sangat-sangat minim, sangat kurang sekali perhatiannya mereka. Jadi itu yang sebenarnya membuat saya risih gitu, sebenarnya membuat saya apa ya istilahnya, seperti ini ya, siswa-siswa di sini tuh kok tidak ada
timbul rasa Sudah apa ya, selesai di peduli gitu. formnya, mungkin nanti bisa bergabung. Kita tunggu untuk kelompok yang 3 orang. Nggih, ngapunten ada beberapa saya keluar karena sinyal ndak nutut kayaknya. Kita tunggu kelompoknya Pak Febri. Iya Pak Febri, apakah tidak ada sosialisasi atau poster-poster tentang kebersihan sebagian dari iman seperti itu Pak di sana Pak? Boleh mana? Kalau masalah sosialisasi sebenarnya sih saya pribadi sudah Pak, karena kebetulan di materi saya di PJOK itu di setiap jenjangnya itu ada materi tentang budaya hidup bersih Pak. Jadi budaya hidup sehat gitu, dan salah satunya subtopiknya yaitu menjaga kebersihan itu ada sebenarnya, dan selalu saya sampaikan ke kelas-kelas. Tapi ya entah kenapa seperti apa ya, selayang pandang saja, jadi masuk ke telinga kanan keluar telinga kiri seperti itu untuk anak-anak. Dan memang untuk sosialisasi semacam media cetak, semacam apa ya istilahnya, mungkin yang dimaksud Pak Ali tadi seperti poster-poster kebersihan, kesehatan itu memang sangat minim sebenarnya, belum banyak sih di sekolah saya. Seperti itu. Opsi-opsi yang sudah dilakukan oleh Pak Febri apa saja begitu? Selama ini yang sudah pernah saya lakukan dalam hal apa ya istilahnya budaya bersih ini, yaitu pertama saya mulai dari diri sendiri gitu. Saya coba mulai dari diri, mulai dari teman-teman guru. Jadi saya coba, marilah kita sebagai guru ini memberi contoh. Jadi contoh secara real, contoh secara langsung ke anak-anak bahwa sedikit apa ya, sekecil apapun sampah itu ya harus dibuang pada tempatnya, seperti itu. Itu yang poin yang pertama. Jadi saya sudah coba berikan contoh seperti itu, contoh secara langsung, bahkan juga kadang teguran secara langsung bahwa misalkan ketahuan ada anak yang buang sampah sembarangan, saya beri teguran secara lisan bahwa ayo nak sampahnya, ayo nak plastik bungkus makanannya, ayo, terus ayo nak piketnya, kan karena setiap kelas kan pasti ada piketnya. Jadi saya sering sekali ya, bahkan setiap hari mengingatkan ke anak-anak. Mungkin selama ini masih itu langkah-langkah yang sudah saya lakukan Pak. Iya, keberhasilannya Pak, maksud saya apa kalau dipresentasikan dari opsi-opsi yang sudah dilaksanakan, keberhasilannya itu sampai berapa persen? Untuk tingkat keberhasilan sebenarnya persentasenya itu masih kecil Pak, tapi itu sudah mending daripada awal saya datang di sekolah tersebut. Jadi ya katakanlah saya awal dulu itu masih 0%, tidak ada yang sadar sama sekali atas kebersihan, budaya hidup sehatnya. Dan sekarang setelah ada beberapa langkah, beberapa opsi yang sudah saya lakukan, itu ya kisaran 20-30% lah, insya Allah sudah terlaksana gitu. Iya, kalau menyikapi dari pembicaraan Pak Febri itu tentu ini ada opsi-opsi lanjutan. Apa opsi-opsi lanjutan yang akan dilakukan oleh Pak Febri untuk mengatasi masalah itu? Baik, mungkin seperti ini Pak bayang saya. Salah satunya yang jelas apa yang ditanyakan Pak Ali tadi betul, bahwa ajakan atau persuasif ke anak itu semacam media cetak itu sangat perlu, dan itu yang mungkin nanti akan saya lakukan. Jadi diperbanyak poster-poster tentang kebersihan, tentang budaya hidup sehat, seperti itu. Setelah itu himbauan secara langsung jelas
secara intensif kepada anak-anak, terutama kepada anak di kelas rendah itu Pak. Itu yang bayangan saya seperti itu. Terus yang terakhir ini yang mungkin saja nanti bisa jadi apa ya, pecutnya istilahnya apa ya, mungkin bisa jadi, tapi ini juga masih angan-angan saya sih Pak. Nanti adanya hukuman, tapi ini hukumannya bukan fisik, jadi setiap satu bungkus denda gitu maksudnya. Nah, untuk masalah dendanya ini bagaimana, berapanya, nanti coba dirembuk dengan rekan-rekan guru. Itu sih angan-angan saya. Ya. Apakah yang membuat yakin bahwasanya opsi yang barusan dipaparkan oleh Pak Febri itu akan berhasil gitu? Bagaimana opsinya untuk apakah disamakan antara kelas fase A sama B dengan fase yang selanjutnya? Tentunya kalau menurut saya untuk permasalahan kebersihan ini bayangan saya sih disamakan Pak, karena ini menyangkut apa ya, pola hidup nantinya. Jadi bagaimana kita tetap harus menyadarkan dari awal, dari anak-anak itu masuk sekolah di SD ini, ataupun anak yang akan lulus itu sama gitu. Bayangan saya seperti itu. Jadi tidak ada perbedaan. Jadi bisa mereka saling mengingatkan. Misalkan ada adik kelas mengetahui kakak kelasnya buang sampah sembarangan, ya bisa saling mengingatkan karena mereka sama perlakuannya. Betul. Kalau saya menyikapi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Febri, menyamakan konsep istilahnya, menyamakan kayak apa ya istilahnya, menyamakan peraturan istilahnya, menyamakan peraturan, menyamakan keyakinan di kelas bahwasanya buang sampah pada tempatnya gitu. Tapi yakin itu Pak Febri, opsi itu akan berhasil begitu? Insya Allah saya yakin Pak dengan adanya seperti itu, karena apa ya, anak-anak itu sekarang kalau hanya teguran itu belum kapok gitu Pak. Jadi harus ada punishment-nya, tapi punishment-nya bukan fisik gitu Pak. Terus kesimpulan yang bisa disampaikan Pak Febri dari awal sampai akhir ini apa? Baik, menurut saya ya pertama perasaan saya ini lega Pak, bisa bercerita atau berbagi sharing lah dengan jenengan tadi, dan kesimpulannya ya memang kita harus lebih persuasif lagi dengan anak, bagaimana memperkenalkan pola hidup sehat, memperkenalkan salah satu kedisiplinan siswa, dan menerapkannya, dan akhirnya nanti bisa membiasakan anak-anak untuk menjalani pola hidup sehat. Itu sih. Oh, iya Pak Febri, mudah-mudahan opsi yang sudah dilaksanakan serta yang akan dilakukan oleh Pak Febri mudah-mudahan bisa terlaksana dan menghasilkan dengan persentase kurang apa ya istilahnya sampai 90%, bahkan syukur-syukur sampai 100 gitu Pak. Amin ya Pak. Insya Allah kita yakin seperti itu. Iya, mungkin begitu dulu Pak Febri, kita cukupkan waktu ini dengan harapan waktu ini sesingkat mungkin bisa bermanfaat kepada kita semua. Amin. Amin. Terima kasih banyak Pak Ali sudah mendengarkan keluh kesah saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.